Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi di pertemuan berikutnya ini kita akan membahas terkait dengan pembuatan anggaran penjualan. Nah, jadi ya untuk anggaran yang paling awal karena minggu lalu kita sudah memulai untuk menelaah biaya, ya nantinya biaya itu akan kita gunakan untuk membuat anggaran selanjutnya. Dan di dalam anggaran penjualan tentunya di sini kita akan memperkirakan suatu produksi ya. Sebelum masuk ke biaya-biayanya kita mau memperkirakan dulu jumlah produksi atau yang biasa dikenal dengan yang namanya volume produksi. Nah, jadi secara definisi anggaran penjualan itu merupakan rencana kerja perusahaan di masa mendatang pada suatu kurun waktu tertentu di bidang penjualan produk perusahaan. Nah, berikut merupakan pengelompokan anggaran perusahaan. Jadi anggaran perusahaan itu didasarkan kepada beberapa pengelompokan. Yang pertama adalah wilayah pemasaran. Jadi ada yang membuat anggaran anggaran untuk penjualan dibagi menjadi wilayah pemasaran. Misalkan wilayah pemasaran A, wilayah pemasaran kota B, kota C, dan seterusnya. Nah, itu dianggarkan masing-masingnya berapa. Nah, yang kedua ada kelompok konsumen. Misalnya positioning untuk produk kita dibagi menjadi beberapa target konsumen. Misalnya ada target konsumennya anak-anak, target konsumennya orang dewasa. Nah, itu nanti dianggarkan juga anak-anaknya berapa, ya, dewasanya berapa, penjualan yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya lagi didasarkan kepada jenis produk, ya. Kalau jenis produk ini sudah banyak sekali juga ya. Kadang-kadang satu perusahaan itu menjual beberapa jenis produk yang berbeda. Yang selanjutnya lagi adalah kelompok wiraniaga. Jadi bisa juga didasarkan pada kelompok wiraniaga, dan yang terakhir adalah waktu terjadinya penjualan. Nah, ini didasarkan kepada waktu ya, waktu untuk melakukan penjualan. Misalkan bulan ini itu berapa penjualannya, bulan depan berapa, dan segala macamnya. Di dalam anggaran penjualan nantinya kita akan menggunakan dua metode peramalan penjualan ya. Untuk anggaran perusahaan ini ya kita menggunakannya, yang pertama itu ada metode pertumbuhan rata-rata. Nanti metode pertumbuhan rata-rata ini terdiri dari pertumbuhan rata-rata dan juga persentase ya pertumbuhan rata-rata ya. Ini untuk metode pertumbuhan rata-rata. Nanti yang kedua, kita juga akan menggunakan metode least square atau yang biasa dikenal dengan metode trend linear. Nah, ini adalah metode untuk mencari tren penjualan. Nah, nanti juga ya selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana penetapan harga jual produk yang didasarkan kepada beberapa metode. Yang pertama ada metode harga pasar, yang kedua ada metode biaya plus, ya. Yang ketiga nantinya ada yang namanya metode margin kontribusi ya. Yang keempat nanti juga akan ada metode tingkat pengembalian atas modal. Nah, itu yang akan kita pelajari di dalam anggaran penjualan. Nah, untuk yang pertama kita akan cobakan terlebih dahulu ya melatih membuat ya soal untuk metode pertumbuhan rata-rata. Nah, di sini ada data penjualan ya selama beberapa tahun terakhir yang disajikan oleh sebuah perusahaan. Di sini tidak diberitahukan perusahaannya apa, tetapi datanya ada dan kita bisa berlatih untuk membuatkan metode pertumbuhan rata-rata. Nah, data yang diberikan adalah data dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Nah, kita diminta untuk mencari metode pertumbuhan rata-rata dan juga persentase pertumbuhan rata-rata untuk tahun 2020. Oke, baik. Nah, sekarang kita cobakan untuk pertumbuhan rata-rata. Yang pertama, kita lihat di sini yang ingin dicari adalah pertumbuhan ya di tahun 2020. Berarti saya buatkan di bawah ini 2020 berapa tumbuhnya ya. Nah, rumusnya ya adalah volume penjualan aktual di tahun sebelumnya ditambah rata-rata pertumbuhan volume penjualan dalam beberapa periode. Berarti ya pertumbuhan ini harus kita
tumbuhkan dulu dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 ini tumbuhnya berapa ya. Nanti hasilnya ya penjualan di periode sebelumnya berarti sebelum 2020 adalah 2019 ya ditambah dengan yang tadi sudah kita tumbuhkan. Oke, nah sekarang kita coba yuk. Yang pertama 2015 ini kan berarti 0, masih 0 ya. 2016 ya, dari 2015 tadi berapa tumbuhnya? Berarti kalau kita mau hitung pertumbuhan ya, tinggal yang ini 2016 dikurang saja dengan yang sebelumnya. Berarti dia tumbuh sebesar 24.200. Nah, ini juga ya. 2017 dikurang yang sebelumnya. Nah, dia tumbuh sebanyak 36.630. Ini juga. Oke, masih tumbuh juga. Ini. Oke, nah untuk 15 hingga 19 ini masing-masing tahunnya tumbuh. Jadi nanti ini kebetulan hasilnya tumbuh semua ya. Kalau nanti teman-teman menemukan hasilnya tidak tumbuh alias minus, berarti juga harus ditulis bahwa pertumbuhan volumenya adalah minus ya. Nah, jadi di sini sudah dapat pertumbuhannya, baru kita rata-ratakan berarti pertumbuhannya. Ya, rata-ratakan. Kalau di sini rata-ratakan nanti teman-teman menghitungnya secara manual menggunakan penjumlahan ya, dibagi dengan 4 ya. Kalau saya di sini langsung saja menggunakan rumus Excel rata-rata dari keempat ini. Nah, ya. Jadi 33812,5. Ya, ini adalah rata-rata dari pertumbuhan penjualannya. Nah, kita masuk ke rumus tadi, berarti tahun 2020, volume tahun sebelumnya, nih, volume 2019 ditambah dengan yang rata-rata. Nah, ini kita bulatkan saja. Berarti ya kita dapat penjualan untuk tahun 2020 dengan menggunakan perhitungan ya pertumbuhan rata-rata volume ya didapatkan sebesar 389.063. Nah, ini boleh dipindahkan ke inilah. Nggak usah dipindahkan, di sini saja ya. Oke. Nah, ini untuk volume pertumbuhan ya, yang pertama ini. Oke. Nah, yang kedua, kita menghitung metode pertumbuhan rata-rata dengan menggunakan persentase pertumbuhan rata-rata. Soalnya masih sama ya. Kita buat di sebelahnya nih, menggunakan persentase. Nah, untuk melakukan menjadikan persen untuk pertumbuhan ini, berarti sama ya, kita harus cari persentase pertumbuhan tahun 2016 ya. Bagaimana caranya? Oke. Caranya tumbuhnya berapa? 24.200 kan? Ya. Dibagi dengan aktual tahun sebelumnya. Ya. 220.000. Oke. Nah, dikali dengan 100%. Maka hasilnya adalah 11%. Ya. Lakukan hal yang sama untuk di bawahnya, berarti tumbuhnya ya dibagi dengan aktual tahun sebelumnya ya, sebelum dia tumbuh dikali dengan 100%. 15%. Ini sebenarnya bisa langsung ya, tetapi nanti kita mencarinya wajib manual, tidak menggunakan Excel. Nah, yang selanjutnya lagi 2018, berarti ini dibagi dengan aktual tahun sebelumnya. Oke, dikali dengan 100%. Nah, yang terakhir juga sama. Nih, dibagi dengan yang sebelumnya.
dikali dengan 100%. Oke, nah ini dibulatkan saja. Nah, ini kita rata-ratakan lagi, berarti di rata-ratakan lagi persentase pertumbuhan rata-ratanya. Oke. Oke, ini berarti rata-ratanya dapat bagi 4 ya. Maaf, ini salah, baginya 4 karena tumbuhnya 4, 12,8. Nah, oke, nah selanjutnya ya untuk pertumbuhan dari persentasenya ini tadi tahun 2020 yang mau kita anggarkan, ini dihitung dengan rumus yang tadi ya, yakni volume penjualan aktual di tahun sebelumnya berarti sama dengan yang ini 355.250 tahun 2019 ditambah dengan ya 12,8% ya dari volume aktual di tahun sebelumnya tadi. Berarti 12,8% itu kan 0,128 dikali dengan 355.250 tadi. Nah, maka hasilnya adalah 400.000 ya 722. Ini coba dibesarkan. Oke, nah ini adalah hasil dengan menggunakan persentase pertumbuhan rata-rata. Ya. Dan ini adalah hasil perhitungan anggaran penjualan dengan menggunakan volume. Ya, volume pertumbuhan rata-rata. Nah, jadi kita sudah mencoba mengerjakan yang pertama pertumbuhan rata-rata dan persentase pertumbuhan rata-ratanya. Ini hasilnya. Oke. Ya, cara perhitungannya ini dapat dilakukan secara manual. Nah, sekarang kita masuk ke metode peramalan penjualan yang kedua, yakni metode least square. Nah, untuk metode least square ini, ya, ini adalah metode di mana kita menggunakan peramalan penjualan, ya, yang didasarkan dengan data-data yang ada, ya, data-data fakta yang ada dari beberapa tahun sebelumnya, yang mana dia memperhatikan variabel waktu di dalamnya. Jadi ada kesan ya pengaruh dari waktu ya. Waktu itu kalau yang tadi ya kalau kawan-kawan lihat di sini dari tahun 2015, 16, 17, 18, 19 ini semuanya dirata-ratakan sama. Ya. Nah, padahal kadang-kadang data-data perusahaan tersebut yang sudah lama, misalkan 2015 kan ini data yang sudah paling lama ya untuk memprediksi 2020. Nah, 2015 ini terkadang sudah tidak sahih lagi ya, sudah tidak kuat lagi dalam memprediksi ramalan untuk tahun 2020 karena memang sudah terdapat perbedaan waktu yang cukup jauh. Nah, untuk itu muncullah yang namanya metode least square di sini yang memperhatikan ya adanya time ya ataupun waktu dari data-data yang kita miliki untuk meramal tahun berikutnya agar lebih tepat. Nah, jadi metode least square ini memang metode yang paling banyak digunakan karena ketepatannya itu lebih baik lagi ya meskipun dalam perhitungannya akan lebih kompleks. Nah, untuk metode least square ini rumusnya adalah Y sama dengan A plus BX, di mana Y ini adalah variabel yang nanti mau kita cari. Y ini ramalannya, nanti Anda mau buat anggaran penjualan tahun berapa di Y. Ya. A dan B ini adalah konstanta, nilai konstanta, sedangkan X di sini adalah parameter waktunya ya. Nanti juga akan ada ya untuk mencari konstantanya A sigma X per N, yang B-nya sigma XY per sigma X kuadrat. Oke. Nah, untuk contohnya kita masih menggunakan data yang sama ya, data yang sama 2015 hingga tahun 2019 dan akan dicari tahun 2020 berapa ramalan ataupun anggaran penjualan yang akan kita jual. Oke. Nah, ini dia ya, kita akan mencoba menggunakan least square di sini.
metode least square. Untuk mengerjakan anggaran penjualan ya ataupun peramalan penjualan menggunakan metode least square, yang harus diperhatikan di sini adalah jumlah data. Nah, jadi di sini memang harus Anda tekankan, yang pertama Anda harus ketahui adalah jumlah data yang kita gunakan, atau jumlah data ini biasanya kita kenal dengan N ya. Nah, jumlah data atau N ini artinya adalah jumlah data yang disediakan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, coba kita lihat di sini. Tahun yang disediakan datanya adalah tahun 2015, 16, 17, 18, 19. Berarti ada data 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti jumlah datanya adalah 5. Nah, 5 ini ya adalah bilangan ganjil. Ya. Untuk menentukan X, ya di sini perlu diketahui jumlah datanya dan jenis bilangannya, ya bilangannya ganjil atau genap. Nah, ketika X-nya ya merupakan bilangan ganjil 5, ya. Kalau kita ibaratkan ini sebuah sumbu. Nah, ya. Ini 1, 2, 3, 4, dan 5, ya. X sama dengan 0, titik perpotongannya 0 itu berada di angka 3. Berarti di sini 0 ya. X, atau saya buat seperti ini, X sama dengan 0. Ya. Berarti untuk data ke depannya, ini kita tinggal lanjutkan. X sama dengan 1, X sama dengan 2, ya, dan seterusnya. Sedangkan data ke belakangnya berarti X sama dengan min 1, sama dengan min 1, X sama dengan min 2. Nah, jadi begini. Ya. Nah, karena ini datanya 5, berarti X sama dengan 0-nya berada di tengah-tengah di tahun 2017. Berarti X-nya sama dengan 0. Ya. Kedepannya berarti 18 itu X-nya 1, 19 X-nya 2. Ya, nanti 2020 X-nya 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan tahun sebelumnya ya minus 1, minus 2, nanti minus 3, dan seterusnya. Nah, ini jika datanya ganjil ya. Nah, saya ibaratkan lagi di sini, jika datanya adalah genap. Kalau genap berarti akan ada satu lagi di sini ya. Data ke-6. Nah, misalnya ya. X sama dengan 0-nya berarti berada di antara 3 dan 4. Oke, Bu berikan tanda kuning 3 dan 4. Ya. Berarti jika dia berada di tengah-tengah, ini kita buat coba rata tengah. Ya, berada di tengah-tengah, X sama dengan 0-nya berada di sini, berarti 3. Ya. Ini kita dapat katakan X sama dengan min 1, dan 4 ini adalah X sama dengan 1. Nah, jadi begini. Ya. X sama dengan 0-nya berada di tengah-tengah sini tadi. Berarti 0, 1, ya. 2, berarti angka 5 ini sama dengan X. 3, ya. Ini juga akan kelipatan X, 5, dan seterusnya. Sedangkan ini X sama dengan min 3, ya, ini X sama dengan min 5. Ya, oke. Nah, jadi dapat saya katakan di sini, kalau misalkan ganjil, ya, dia tidak berlaku kelipatan, ya, berarti 0, 1, 2, dan seterusnya. Tetapi jika datanya genap, ya, maka akan berlaku kelipatan. Kita ambil contoh nih, kalau misalkan datanya genap, ada data tahun 2020. Berarti X sama dengan, ya, di sini min 1, di sini 1, ini kita ibaratkan ini X, min 3, min 5, ya, 1, 3, 5, ya, dan seterusnya. Berlaku, ya, kelipatan. Sini, ya, jika datanya genap. Oke. Nah, ini tadi sebagai contoh saja ya, jika datanya genap. Nah,
Sekarang yang mau kita cari sesuai dengan soal adalah yang datanya ganjil. Yang ini tadi. Berarti kita sudah menemukan X-nya. X-nya adalah jumlah waktu ya yang dikodekan, yang diberikan pengkodean ya, baik data ganjil maupun data genap tadi. Berarti X-nya kita sudah ketemu di sini. Nah, kalau sudah ketemu ini, nanti kita tinggal memenuhi rumus sesuai dengan di catatan yang diberikan. Ya. Rumusnya kita lihat ya. Kita harus cari terlebih dahulu A dan juga B. Ya. Rumus utamanya Y sama dengan A ditambah BX. Berarti kita akan cari terlebih dahulu A, nanti di sini A sama dengan sigma ya. Sigma Y dibagi dengan N. B sama dengan sigma XY bagi sigma X kuadrat ya. E ini sigma ya. Ibu buat dalam bentuk E karena tidak ada simbolnya. Nah, berarti untuk memenuhi rumus yang dua ini tadi, ini rumusnya, ya, maka kita perlu mencari XY di sini. XY, yaitu kan tadi volume, ya. Kita perlu mencari X kuadrat. Jadi tinggal dibuatkan tabel seperti ini, Anda sudah dapat mengerjakan least square. Ya, X dikali Y, berarti masing-masing ini dikalikan dengan volume penjualan Y. Ya, sama dengan ini dikali ini. Oke, terus sampai ke bawah. Nah, lakukan perkaliannya secara manual ya. Ini karena di Excel saya bisa langsung tarik saja ke bawah. Oke. Nah, selanjutnya dicari juga lagi X kuadrat. Berarti nilai ini dikuadratkan. Nah, ya, ini juga Ibu langsung tarik. Oke. Karena dia sigma, berarti ditotalkan. Total dulu XY sama dengan total. Ini juga ditotalkan. X kuadrat. Ini juga ditotalkan. Y. Oke, kita ingin mencari tahun 2020. Ini kita kebawahkan. Oke, nanti jawabannya di sini. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Yang pertama, kita cari dulu A sigma Y per N. Ya, A sigma Y per N. Sama dengan, ya, sigma Y ini tadi, ya, dibagi dengan N. N-nya berapa? N-nya 5. Oke, dapat 281.838. Oke. Nah, sekarang kita cari lagi yang B, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sama dengan sigma XY mana ya? Berarti ini dibagi dengan sigma X kuadrat. Oke, nah nilai B-nya 33.521,3. Oke, nah kita bisa masukkan ke rumus utama. Ini boleh saya pindah juga lagi ke sini. Oke. Nah, berarti kita sudah bisa hitung Y sama dengan ya A, kita kurung dulu. Nanti Anda hitung manual ya, tidak menggunakan Excel. Ya, ditambah ya dalam kurung B dikali X. X-nya tadi 3. Oke, nah kita dapat nilai untuk tahun 2020 itu volume penjualan yang kita anggarkan adalah sebanyak 382.402 unit, atau ini boleh dibulatkan, berarti 382.403 unit. Nah, ini kalau mau dipindahkan, berarti ini
penjualan untuk tahun 2020 yang sudah kita ramalkan. Nah, jadi begini teman-teman ya, kalau menggunakan metode least square ya, jadi kalau least square kita harus mencari dengan rumus yang seperti ini. Kalau tadi pertumbuhan rata-rata kita tinggal menggerakkan rata-ratanya saja ditumbuhkan dan menggunakan persentase. Nah, ya. Untuk pertemuan ini saya ingin kita semua mempelajari terlebih dahulu untuk pertumbuhan rata-rata yang biasa, yang persentase dan juga least square ya. Dan seterusnya nanti Anda akan diberikan latihan ya untuk mencoba ya bagaimana menggunakan rumusnya secara mandiri sendiri ya. Dan mudah-mudahan dapat dipahami ya dengan sebaik-baiknya ya. Demikian untuk ramalan penjualan menggunakan metode ramalan penjualan, least square, dan juga pertumbuhan rata-rata. Nanti selanjutnya kita akan lanjutkan lagi dengan bagaimana mencari harga jual dengan beberapa metode yang sebelumnya telah dijelaskan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.